Bapa kita di surga, luar biasa kasih-Nya bagi kita. Dia selalu ada, tidak pernah biarkan, tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Sungguh nyata penyertaan Tuhan. Kembali tangga pujian kita. Bila ku terkena coba dan merasa lemah, ada tangan yang kuat menopang kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita lembutkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih Tuhan yang begitu indah, begitu manis lewat firman Tuhan yang akan diperdengarkan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Saudara, kita semua bersama kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita menikmati firman Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu.
perjalanan kami penuh dengan keajaiban, karena kami berjalan seperti berada di padang gurun. Tidak ada kemampuan kami Tuhan Yesus, tapi tuntunan Tuhanlah membuat kami kuat. Kami terus berjalan dengan keajaiban dari Tuhan. Sasaran kami bukan dunia ini, tetapi adalah merupakan sasaran terakhir untuk masuk kota mempelai Yerusalem baru, sedang Engkau persiapkan bagi kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, segala sesuatu mendatangkan kebaikan itu kata firman-Mu. Kepadamu lah kami berharap, kepadamu lah kami percaya, dan Engkau selalu menuntun kami Tuhan Yesus. Kebaikan demi kebaikan terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu akan membuat hidup kami akan lebih baik terus. Satu saat ditemukan oleh Tuhan, tiada cacat celah untuk menjadi mempelai-Mu ya Tuhan. Beri hati kepada kami untuk mengerti firman-Mu. Beri hati kepada kami untuk percaya terhadap firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Segala sesuatu yang mengganggu perhatian, perasaan kami, keadaan apapun yang coba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Ketenangan dan sejahtera bagi kami. Kami terima berkat firman dan perjamuan kudus yang disediakan malam ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mempelai pria surga kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah dan kasih Tuhan bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Tuhan menyertai kita saudara-saudara sehingga kita bisa hadir dengan tubuh yang sehat. Tuhan jagai kita, Tuhan lindungi kita sehingga kita bisa ada hari ini, malam ini berada di hadirat Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk hidup ini selalu diubah oleh Tuhan, oleh kuasa firman, pengajaran dan perjamuan kudus. Kita bersyukur malam hari ini saudara-saudara, kita akan menerima firman pengajaran yang selalu meneguhkan kita sekalian. Sebelum menyampaikan firman, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Tema kita hari ini saudara-saudara, iman yang besar. Ya, iman yang besar ini sangat dibutuhkan bagi kita di akhir zaman ini saudara-saudara sekalian. Setelah kita berharap kepada Tuhan dan kita akan memiliki iman yang besar menghadapi situasi yang makin sulit saudara-saudara sekalian, ya. Dosa-dosa, kejahatan bertambah-tambah makin besar, kebutuhan banyak hal saudara-saudara sekalian, pergumulan besar, masalah-masalah di dunia ini semakin besar. Tapi semua saudara-saudara, kita harus memiliki iman yang besar untuk mengatasinya, ya. Karena kesulitan, masalah-masalah di dunia ini tidak bisa kita atasi dengan yang lain, tetapi dengan iman kita akan bisa menjadi pemenang saudara-saudara. Ya, kita keluar dari kesusahan-kesusahan karena kita memiliki iman yang besar. Dan inilah tentu yang selalu kita pelajari dan kita mohon kekuatan, pengertian dari Tuhan untuk kita bisa mengerti firman pengajaran ini saudara-saudara, ya. Kita baca di Alkitab kita Lukas pasal yang ke-7 saudara-saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Iman orang kafir yang bukan bangsa Israel saudara-saudara, tetapi memiliki iman yang besar. Iman seperti ini juga tidak ditemui walaupun bagi orang Israel, tetapi iman yang besar ini dimiliki oleh orang yang bukan Israel. Berarti kita juga bangsa yang bukan bangsa Israel, kita bangsa kafir, kita memiliki iman besar supaya kita bisa mengatasi segala kesulitan-kesulitan yang ada di hari-hari terakhir ini saudara-saudara sekalian. Ya, kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Biarlah kita temukan di Alkitab kita ini. Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 1 mulai kita baca 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. 2.
Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Ya, ini saudara-saudara pengalaman seorang dari bukan bangsa Yahudi, dari orang Kapernaum. Saudara-saudara, Tuhan menyebut dia memiliki iman besar. Ya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara-saudara, kita di hari-hari terakhir ini kita harus memiliki iman yang besar, saudara-saudara sekalian. Ya, walaupun ada kekuatan kita dari hal apapun, iman kita yang sangat menentukan. Perwira ini dia punya kekuatan, seharusnya saudara-saudara sekalian punya kekayaan, punya kemampuan, tetapi dia memiliki iman untuk mengatasi segala masalah-masalah yang ada dalam hidupnya. Kita bangsa kafir, gak ada yang bisa kita andalkan dari diri kita. Perwira ini tidak diandalkan kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya, kekayaan, dan segala-galanya tidak ada diandalkan. Tetapi dalam mengatasi semua permasalahan dalam hidupnya, dia selalu datang kepada Tuhan Yesus. Inilah tanda kita memiliki iman yang besar. Terlebih kita bangsa kafir ini, saudara-saudara. Kita berada di hari-hari terakhir. Tidak ada kekuatan kita atau apapun yang bisa kita andalkan. Tapi kita belajar dari iman yang besar yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum ini, saudara-saudara sekalian. Pertama, ketika dia punya masalah, selalu yang diutamakan datang kepada Tuhan. Termasuk ketika hambanya sakit, saudara-saudara. Ya, seharusnya kalau hambanya sakit, ya sudah, disuruh aja orang lain antar ke sana, suruh ke tabib, suruh. Tapi dia memiliki iman yang ingin bukan hanya keselamatan kepada dirinya, tapi keselamatan kepada semua orang lain yang dekat kepadanya. Jadi yang pertama, tanda iman yang tanda iman yang besar, saudara-saudara, adalah dalam setiap masalah peristiwa dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan walaupun dia bisa mengandalkan kekayaannya, jabatannya, saudara-saudara, tapi dia tidak mengandalkan itu. Dia lebih percaya, dia lebih yakin kuasa Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua pergumulan dalam hidupnya. Nah, kita
bukan perwira, bukan ada yang kita andalkan, saudara-saudara sekalian. Kalau perwira ini bisa mengandalkan semua, tapi dia itu abaikan semua, ya. Apalagi kita, tidak ada yang bisa kita andalkan, saudara-saudara. Kita orang biasa, kita tidak punya apa-apa, kita orang yang sederhana saja, saudara-saudara. Tapi kita pelajari yang pertama, setiap masalah peristiwa andalkanlah Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Makanya di ayat itu tadi dikatakan di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Dia datang, dia pesankan, suruhlah minta tolong kepada Tuhan untuk menjamahnya, untuk menyembuhkannya. Ini pertama, saudara-saudara. Ya, jadi iman yang besar bukan karena hal-hal yang lain. Makanya jangan kita salah menilai punya iman yang besar. Pertama, mulai dari hal-hal kecil. Ada masalah selalu datang kepada Tuhan. Kita belajar, kita ada masalah di sekolah, di pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam tetangga, semua sudah, saya harus datang kepada Tuhan, ya, karena Tuhan sanggup menyelesaikan. Kalau untuk urusan hambanya saja dia datang kepada Tuhan, saya sangat percaya masalah nikahnya, masalah anaknya, masalah pekerjaannya, masalah jabatannya, dia selalu percaya, saudara-saudara. Karena bukan hanya pada ini saja dia percaya, tapi terus percaya, ya, selalu percaya, selalu datang kepada Tuhan. Kita diizinkan Tuhan banyak pergumulan, banyak masalah. Kemarin di kebaktian doa, saudara-saudara, untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Perwira ini juga diizinkan Tuhan, hambanya hampir mati, sakit, tapi dia coba sampaikan. Mereka datang dengan sangat meminta pertolongannya, ya, minta pertolongan dari Tuhan. Itu pelajaran pertama untuk memiliki iman yang besar. Setiap situasi jangan pernah andalkan, aduh saya punya harta, saya punya famili, saya punya kekuasaan, tidak pernah akan sanggup menyelesaikan. Ya, iman yang besar ini harus kita miliki. Mulai dari hal kecil, ada pergumulan, berseru kepada Tuhan, berdoa, ya. Ada pergumulan, selalu berseru kepada Tuhan. Kesulitan, kekurangan, masalah, peristiwa kesulitan, saudara-saudara sekalian, selalu datang kepada Tuhan. Ini tanda pertama untuk memiliki iman yang besar, ya. Mulai kita, anak-anak kita juga diajar selalu. Ada pergumulanmu di sekolah, di mana saja pun, ayo datang kepada Tuhan. Orang tua kita nggak selamanya sanggup menolong, ya. Terbatas orang tua kita, famili atau siapapun, bahkan diri kita terbatas, saudara-saudara. Dia saja perwira, dia nggak andalkan jabatannya, ya. Dia tidak andalkan kekuatannya. Datang kepada Tuhan, itu yang terbaik, saudara-saudara. Dia datang, ya, dia minta meminta tolong kepadanya agar Tuhan sanggup menyembuhkannya, saudara-saudara. Ini yang pertama, tanda memiliki iman. Kalau saudara ada masalah lalu gak berseru sama Tuhan, lebih yakin kepada orang, saudara-saudara. Kalau kita sakit lebih percaya kepada dokter, gak berseru kepada Tuhan, ini masih iman yang diragukan. Apapun kesulitan kita, berseru, datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, saudara-saudara. Selalu andal, selalu percaya. Jangan kita bilang aduh Tuhan tidak sanggup, ya, ada lebih baiklah bawa ke dokter atau lebih baik bawa ke tabib. Dia nggak lakukan itu, saudara-saudara, ya. Hambanya ini sakit keras hampir mati. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup. Dia tahu bahwa apa yang diminta kepada Tuhan pasti Tuhan tolong dia, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi ini yang pertama, tanda memiliki iman yang besar, ya. Dan itu iman itu harus dilatih, saudara-saudara. Iman itu dilatih dari hal-hal kecil, diizinkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Besok ada lagi masalah besar, berseru kepada Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara menjadi orang Kristen, gak pernah melihat Tuhan jawab kita, bagaimana iman kita, saudara-saudara? Ada orang Kristen hanya ke gereja, ya. Nah, ada orang Kristen hanya untuk, ya, ke gereja untuk menunjukkan sesuatu, ya. Namun iman enggak ada, saudara-saudara. Enggak punya iman. Yang ke gereja hanya rutinitas, ya. Tapi imannya enggak ada. Nah, ini bahaya, saudara-saudara sekalian, ya. Tapi ketika kita ke gereja,
kita datang kepada Tuhan, ada masalah, berseru, apalagi saat-saat kita menyembah Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup menolong. Dan kalau kita katakan itu, iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh menjadi iman yang besar seperti dimiliki oleh perwira ini, saudara-saudara. Apalagi tanda yang kedua, ciri memiliki iman yang besar. Ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Apa yang kedua tanda memiliki iman yang besar? Dia selalu mengutamakan pekerjaan Tuhan. Dia bukan ibadatnya di situ. Ya mungkin di tempat yang lain dia beribadah, tapi di ayat ini berkata dia mengasihi bangsa kita, menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Coba saudara-saudara sekalian, bagaimana seorang perwira ini memiliki iman yang sangat besar. Utamakanlah segala berkat yang dia terima, diutamakan pekerjaan Tuhan. Coba menanggung biaya pembangunan rumah ibadat, nggak tanggung. Dia tidak membantu sedikit, saudara-saudara, nggak membantu sekedarnya. Dia bertanggung jawab, saudara-saudara, menanggung pembangunan rumah ibadat. Dia keluarkan dananya. Loh, iman yang besar itu akan nyata, saudara-saudara. Ya, salah satu tanda dia akan memiliki iman besar, selalu berkorban untuk pekerjaan Tuhan, tidak hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sangat luar biasa loh, saudara-saudara. Ya, tidak hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Kita seringkali hitung-hitungan. Ya, aduh, untuk pekerjaan Tuhan kita hitung besar kali, banyak kali. Tapi kalau untuk daging kita, untuk diri kita, nggak ada perhitungan, saudara-saudara. Ya, selalu utamakan pekerjaan Tuhan. Jadi iman besar itu bukan nanti tiba-tiba mendadak, oh imannya besar. Enggak, saudara. Dari hal-hal mulai dari sekarang ini iman kita terus dilatih. Ya. Mulai pertama tadi, setiap ada masalah datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, percaya, andalkan Tuhan. Itu tandanya, saudara-saudara. Akan nampak itu. Ya, akan nampak itu. Kita lihat dari diri kita dulu, ada masalah, utamakan Tuhan. Engkau sanggup, engkau berperang, engkau menyelesaikan. Bahkan lebih dari yang kau minta, engkau selesaikan. Dan terus kita lihat, saudara-saudara, begitu kita lihat pertolongan Tuhan, mulai makin besar iman kita, makin meningkat iman kita. Yang kedua, ya, menanggung pembangunan rumah ibadat. Setiap berkat yang diterima selalu mengutamakan pekerjaan Tuhan, bukan beribadat. Jadi sini di ayat yang bilang di rumah ibadat kami. Ya, dia selalu utamakan. Dia tidak cari nama di situ, tapi dia coba tergerak. Dia terus setiap ada berkat, tujuannya untuk pekerjaan Tuhan, utama untuk pekerjaan Tuhan. Jadi ini yang seringkali sulit kita, saudara-saudara. Makanya iman kita nggak pernah bertumbuh. Iman kita terus segitu-gitu saja. Ya, coba mulai hal-hal kecil, kita utamakan pekerjaan Tuhan. Apa makin miskin kita? Enggak, saudara-saudara. Ya, kalau kita utamakan pekerjaan Tuhan, bukan makin hancur, makin habis kita, enggak sama sekali. Ya, ketika kita diminta oleh Tuhan, bukan supaya kita kekurangan. Ya, bukan supaya kita melarat, saudara-saudara. Ya, Dia berikan, saudara-saudara sekalian, biaya untuk pembangunan rumah ibadat ini. Menanggung pembangunan, mengutamakan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Itu iman yang besar, saudara-saudara. Sementara orang Israel, oh, hitung-hitungan, aduh, aku segini aja mampu untuk ibadah. Atau kalau membangun rumah ibadat, kenapa sampai dia menanggung pembangunan rumah ibadat? Karena banyak orang Israel kalau untuk pembangunan rumah ibadat selalu menghindar. Ayo berkorban. Oh, aku miskin, aku nggak sanggup. Mungkin sudah dilihat berulang-ulang, kok nggak selesai rumah ibadat orang ini. Ya, orang-orang di situ menghindar, saudara-saudara. Ya, dia tergerak. Dia bukan orang Israel, dia bukan bangsa Israel, tapi coba ini bantu, membangun. Itu iman yang besar. Ya, kita kadang-kadang untuk diri kita, ya, untuk rumah ibadah kita pun masih mikir-mikir kita, saudara-saudara. Ya, untuk kitanya, saudara-saudara.
bukan untuk orang lain. Kalau dia ini membangun rumah ibadat untuk orang lain, tapi itu aja dia terus berkorban, saudara-saudara. Jadi gimana ciri-ciri iman yang besar itu? Selalu utamakan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Besok-besok tentang iman ini juga penting kita pelajari, saudara-saudara. Saya selalu rindukan itu. Ya, kita merindukan, saudara-saudara. Semakin kita beri, bukan semakin habis. Apalagi kalau untuk pekerjaan Tuhan. Ya, enggak kita berikan pun, saudara-saudara, enggak makin kaya kita. Kadang-kadang kan kita pikir, enggak aku berikanlah supaya aku kaya. Enggak juga. Atau kita beri lalu miskin kita. Enggak juga, saudara-saudara. Ya, sudah pengalaman kita di situ. Ya, semakin utamakan pekerjaan Tuhan, bukan untuk menyiksa kita, bukan membuat makin susah kita, saudara-saudara. Supaya sampai kita lihat Jehovah Jireh, Tuhan itu mengadakan. Ketika Abraham disuruh oleh Tuhan, ayo Abraham persembahkan anakmu yang satu-satunya, anakmu yang anak perjanjian itu. Dia nggak tolak, saudara-saudara. Ya, dia percaya bahwa Tuhan tidak akan menipu, Tuhan tidak akan menyengsarakan, Tuhan bukan untuk berdusta. Dia bawa dengan tulus. Ya, tapi Tuhan katakan sudah ada disediakan di belakang. Setiap kita memberikan, diminta oleh Tuhan, Tuhan sudah sediakan jawabannya. Setiap kita mau berkorban, persediaan Tuhan itu sudah ada di belakang kita. Tapi sulit kita mengerti, saudara-saudara. Sulit kita mengerti. Lebih banyak harta kita habis, hilang, ditipu orang, ya habis untuk hal-hal gak berguna, saudara-saudara. Tapi mari, ya, iman yang besar itu, saudara-saudara, setiap berkat yang diterima, utamakanlah pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara sudah belajar, ya, gimana utamanya setiap berkat dari Tuhan, saudara, kembalikan milik Tuhan, korban khusus, dan itu kebenaran firman. Ya, supaya tingkap-tingkap langit dibuka. Nggak ada cara lain supaya berkat dari Tuhan itu terbuka, saudara. Ya, cara berkat Tuhan itu terbuka. Ya, baptisan itu juga begitu, dibaptis lahir baru, langit terbuka. Perpuluhan dan korban khusus kita berikan, langit terbuka, saudara. Ya, sangat bagus sekali. Penyembahan kita membuat langit terbuka. Ya, termasuk ini, saudara-saudara. Kita seringkali sulit itu. Ya, kenapa Tuhan suruh waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Kenapa yang diutamakan suruh berilah persembahan khusus untuk pembangunan rumah, supaya aku ada di tengah-tengahmu. Coba kalau kita nggak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, sulit kita lihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sulit, saudara-saudara. Ya, sulit kita lihat kehadiran Tuhan. Makanya Tuhan bilang, berikan persembahan khusus yang terdorong hatinya. Ayo berkorban untuk pekerjaan Tuhan, supaya aku ada di tengah-tengahmu. Ya, dan sungguh-sungguh mereka berkorban. Di akhir bilang sampai pembangunan tabernakel itu, sampai Musa katakan sudah cukup, nggak usah lagi, udah cukup. Ketika cukup ditutup oleh Musa, nggak usah lagi berkorban, sudah cukup. Coba, sudah. Ya, ada kesempatan bagi kita untuk berkorban. Kadang-kadang kita salah, saudara-saudara. Ketika ada dulu kesempatan berkorban, gak kita beri. Ya, ketika sudah habis kita salah gunakan, kita pikir lagi, aduh, coba kalau aku berikan dulu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, gak hilang. Semua dicatat Tuhan, semua dihitung Tuhan. Kenapa aku lebih gunakan untuk hal-hal yang lain? Kita kadang-kadang penyesalan, tapi penyesalan itu tidak berguna, saudara-saudara. Kita lihat, ulangi dulu, ya, Keluaran pasal 25, saudara-saudara. Mereka membuat tempat kudus bagiku supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Pengorbanan, saudara-saudara. Ya, kita kadang-kadang sulit menerima ini. Udahlah, ya, Tuhan itu bisa ada di mana-mana, tapi tidak ada tempatnya. Ya, coba kita lihat Keluaran pasal 25. Dan itu Tuhan suruh, saudara-saudara. Ketika keluar mereka, ayo bangun. Ya, ayat Keluaran pasal 25 ayat 1 mulai saya baca demikian. Keluaran 25 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Ya. Jadi tidak dikarang-karang. Saya kadang-kadang heran juga di gereja-gereja dibikin korbannya hanya korban syukur. Ya, boleh juga saudara-saudara, ini ucapan syukur. Korban khusus nggak ada, saudara-saudara. Ya, perpuluhan ada, setelah itu korban syukur. Kadang-kadang aku tanya, kenapa nggak bikin korban khusus? Ya nggak ngerti nanti jemaat itu katanya syukur aja, jadi berikan syukur, saudara-saudara. Tapi ayat bilang supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus, spesial ini saudara-saudara, persembahan khusus, dikhususkan itu hal yang sangat penting ya dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu ya. Tunjukkan bentuknya saudara-saudara. Lalu kita lewati saja 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi bangsa Israel disuruh saudara-saudara ya. Tapi heran di Lukas tadi ya, orang-orang Yahudi sulit untuk kikir untuk pekerjaan Tuhan. Makanya sampai perwira ini sudah, perwira Kapernaum ini, aduh, orang rumah ibadahnya nggak selesai ya, nggak selesai. Gimana? Bukan karena miskin, nggak punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Lebih banyak penghasilannya digunakan yang sana, gunakan gak utama untuk pekerjaan Tuhan. Sangat mengerikan saudara-saudara ya. Makanya dibilang tadi, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah saudara-saudara, inilah iman yang besar. Tuhan akan nilai iman kita ya, iman yang besar. Mulai dari setiap masalah berseru sama Tuhan, serahkan kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Itu ciri ibadah itu ciri-ciri iman yang besar ya. Belum kepada yang lain, selalu percaya Tuhan sanggup menyelesaikan, Tuhan sanggup menolong. Dan kita percaya itu saudara-saudara. Dari kecil kita, dari hal-hal kecil kita melihat, iya asal saya berseru sama Tuhan, Tuhan menolong. Sampai perkara yang besar, ini masalah hambanya saja kan sepele bagi dia, masalah kecil itu bagi dia saudara-saudara. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Yang kedua, setiap berkat yang diterima selalu utama pekerjaan Tuhan, utamakan pekerjaan Tuhan ya. Saya kalau melihat bersaksi saudara ya, dari awal dulu sejak saya hamba Tuhan sampai sekarang ini, namanya pekerjaan Tuhan harus diutamakan. Lebih baik daging kita ini saudara-saudara kita kurangi, kita salibkan. Yang penting ada pekerjaan Tuhan. Daging kita yang kadang-kadang bilang, rugi kali lah kau kasih sama pekerjaan Tuhan ya. Kita aja nggak makan semacam begitu, nggak terima seperti macam begitu, saudara-saudara. Rugi rasa kita untuk pekerjaan Tuhan. Tapi perwira ini tidak merasa rugi saudara-saudara. Dia menanggung pembangunan rumah ibadat, menanggung biaya saudara-saudara ya. Bukan untuk cari nama sama sekali tidak, tapi karena dilihat bangsa Yahudi ini, orang-orang Yahudi ini sangat kikir untuk pekerjaan Tuhan. Ya, seharusnya orang Yahudi ini punya iman, sampai Tuhan bilang iman semacam begini tidak kujumpai di antara orang Israel. Ya, orang Israel mungkin tak rasa pekerjaan Tuhan, banyaklah alasannya saudara-saudara. Ya, semoga kita untuk pekerjaan Tuhan selalu kita utamakan, selalu utamakan saudara-saudara. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Iman yang besar mengutamakan pekerjaan Tuhan ya, mengutamakan pekerjaan Tuhan itu selalu yang utama, selalu yang utama. Kalau kita utamakan pekerjaan Tuhan, aduh, Tuhan pun sangat luar biasa menolong kita. Kehebatan Daud
Selalu begitu. Utama pekerjaan Tuhan. Utama. Dia masih miskin pun sudah disiapkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan rumah. Bukan karena dia kaya raya. Semasih dia kekurangan, diniatkan, saya harus membangun rumah Tuhan. Saya harus membangun rumah Tuhan. Walaupun Tuhan katakan bukan engkau nanti membangun, tapi dia persiapkan segalanya. Satu saat Daud yang membangun rumah Tuhan itu menyediakan bangunannya, tapi tidak dikatakan rumah bait Allah Daud, tapi bait Allah Salomo. Salomo hanya membangun, tapi dananya sudah disiapkan, sudah dipersiapkan semua. Itu pun dia tidak cari nama, tidak disebut namanya bait itu bait Allah Daud, tapi bait Allah Salomo anaknya. Saudara-saudara, coba kita belajar. Kadang-kadang kalau memberi, kalau nggak disebut nama kita, tidak terkenal kita sulit untuk memberi. Ya, kita sulit untuk memberi. Tapi mari saudara-saudara, ya puji Tuhan, saudara yang selalu berjuang kita untuk memberi, untuk pekerjaan Tuhan, tidak akan hilang. Ya, tidak akan hilang. Semua didaftarkan, semua dicatat oleh Tuhan. Ini tanda iman yang besar, saudara-saudara sekalian. Apalagi tanda iman yang besar. Kita lihat ayat ini, saudara-saudara, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Tanda memiliki iman yang besar. Demikian ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Coba, hebat kali ini saudara-saudara, merasa tidak layak, ya. Padahal kalau kita lihat dari setiap perbuatannya sudah membangun bait Allah, saudara. Selalu bilang gak layak, ya. Seharusnya secara jasmani Yesus yang gak layak karena dia kepala perwira, saudara-saudara. Dia punya uang, dia punya jabatan, dia punya harta, ya. Tapi dia bilang, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Apa ini, saudara-saudara? Tanda iman yang besar. Selalu rendah hati. Selalu rendah hati. Apa yang dikorbankan, apa yang diberikan, bukan supaya dia disanjung, bukan supaya dia dihormati, ya, bukan supaya dia mati, dia selalu makin rendah hati, makin rendah hati. Itu tanda iman yang besar. Kita seringkali nampak kali kita nggak punya iman, saudara-saudara. Iman kita kerdil, ya, maunya kita yang layak. Oh, saya yang layak ini. Kita yang dipuji, mendapat pujian, penghormatan, diagung-agungkan. Tapi ini perwira ini, saudara-saudara, selalu rendah hati, ya. Sebab yang dikorbankan itu, saudara-saudara, bukan untuk mendapat sanjungan, untuk mendapat pujian, mendapat penghormatan. Semakin rendah hati, semakin rendah hati. Itu iman yang besar, ya. Kalau kita nggak dipuji, jangan kita sakit hati. Aduh, saya nggak pernah dipuji, nggak pernah disebut namaku, ya, nggak pernah aku disanjung-sanjung. Ya nggak apa-apa, saudara-saudara. Dan memang selalu kita bilang, aku nggak layak, ya. Padahal seharusnya dia layak, ya, dia layak karena dia sudah berkorban, dia sudah memberi, ya, seharusnya dia layak, saudara-saudara. Tapi dia bilang, jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Rendah hati kita, saudara-saudara. Semakin kita berkorban, semakin kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, semakin rendah hati kita, ya, semakin rendah hati kita. Seperti seorang hamba yang sudah kerja di ladang, saudara-saudara, ya, sudah membaca, ya, setelah itu sudah melayani Tuhan di rumahnya, selalu bilang, aku hamba yang tidak berguna. Oh, itu hebat kali, saudara-saudara. Padahal sudah lakukan semua. Siang-siang membaca di ladang, malam menyediakan makanan tuannya,
Tapi itu pun dibilang, aku bukanlah hamba yang, aku ini hamba yang tidak berguna. Nggak ada kesombongan bagi kita. Nggak ada harus kita, aduh mendapat pujian, aku kok nggak dipuji-puji, nggak diagung-agungkan, saudara-saudara. Ya, tidak itu yang kita cari. Ya, yang kita cari adalah bagaimana Tuhan disenangkan di dalam hidup kita. Coba saya baca dulu sedikit ini antara dua, dan sangat penting kita bilang, aku ini nggak layak Tuhan, hanya kemurahan-Mu saja. Semua yang kita lakukan bukan untuk kita dipuja, dibanggakan, tidak sama sekali. Saya baca ini, Tuhan dan hamba, Lukas pasal yang ke-17. Lukas 17. Kadang-kadang kecut hati kita, saya sudah melayani, aku sudah beri ini, kok gak dipuji-puji. Nah, baca ini Lukas pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan 10. Saya baca demikian, saudara-saudara. Ya, demikian ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat 8. Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikanlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ya, ini seorang hamba ini, saudara-saudara, sudah siang-siang karena terik kerja, membajak, saudara-saudara, sampai malam dia harus masak lagi, harus sediakan makan tuannya, disediakan. Oh, pekerjaan merelakan. Siang-siang lelah, malam pun disambah lagi pekerjaan yang gak habis-habisnya. Setelah nanti selesai tuannya makan, baru dipersilahkan makan. Ayat 9. Iya, ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Ayat 10. Demikian jugalah kamu. Nah, inilah kita, saudara-saudara, kita yang melayani Tuhan, kita yang beribadah. Sudah banyak mungkin saudara kita lakukan. Kadang-kadang kita mau ucapan, aduh, mau bilang terima kasih, kau hebat, kau hebat. Tapi ayat bilang tidak, saudara. 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, ini saudara-saudara, selalu kita bilang, aku ini gak ada apa-apanya Tuhan. Ya, aku bisa melakukan itu karena Engkau yang memampukan aku. Kalau kita berkorban, aku bisa berkorban karena aku menerima daripadamu. Kalau nggak aku dapatkan dari apalah yang bisa aku korbankan. Kan sampai begitu, saudara-saudara. Makanya dia bilang, aku nggak layak. Ya, karena berbeda menganggap bahwa sesuatu yang pernah diberikan itu bukan karena kekuatannya, adalah dari Tuhan, diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Aku tidak layak. Ya, ini tanda iman yang besar. Selalu rendah hati, selalu rendah hati. Merasa diri ini hanya melakukan apa yang ditugaskan, tidak menuntut pujian, tidak menuntut penghormatan, karena segala yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan, untuk hormat, untuk keagungan nama Tuhan. Ya, iman yang besar begitu, saudara-saudara. Ya, kita berada di hari-hari terakhir ini, karena Tuhan berkata di hari kedatangan Tuhan, iman itu yang dipertanyakan sampai tidak ada lagi manusia punya iman. Dari mana Tuhan bilang kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Manusia sudah mulai mengandalkan kekayaannya, kepandaiannya, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Bergereja tapi tidak lagi mengandalkan Tuhan. Coba, imannya nggak punya lagi. Ya, yang diandalkan adalah semua yang dimiliki hal-hal daging ini. Nggak punya iman lagi. Ya, bagaimana di hari terakhir nanti sulit manusia untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan. Yang diutamakan adalah kesenangan-kesenangan daging, kesenangan-kesenangan. Sampai Tuhan katakan, kalau anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Kita melihat itu nanti, saudara-saudara sekalian. Bagaimana lagi manusia nanti
Ya, di hari-hari terakhir ini ada pun dilakukan hanya untuk kemegahan diri sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri. Betapa banyak gereja-gereja, pendeta-pendeta sibuk melayani hanya untuk dirinya terkenal, dia diagungkan, dia dipuji, dia dihormati. Nggak punya iman. Salah satu perkataan Tuhan, kalau anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti saudara-saudara, di hari-hari di akhir zaman ini sangat sulit mendapatkan iman ini, saudara-saudara. Manusia sudah makin mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, saudara-saudara. Tapi kita berjuang, ya, berjuang kita supaya iman kita terus bertumbuh, ya, sampai iman kita iman yang besar. Lukas pasal 18, saudara-saudara. Ya, Lukas pasal 18, ya, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Demikian, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, ini juga termasuk seorang janda yang punya kesulitan, tapi selalu datang. Sama seperti seperti perwira di Kapernaum ini, selalu datang. Ada masalah datang kepada Tuhan, ada berkat utamakan pekerjaan Tuhan, dan selalu rendah hati. Ya, ini saudara-saudara tanda iman yang besar, selalu rendah hati. Ya, tidak menganggap bahwa sesuatu diberikan itu untuk mendapat pujian, penghormatan, sebagainya. Saudara-saudara selalu bilang, aku nggak layak, semua aku berikan itu karena Engkau yang memberi. Dan itu sampai pengalaman kita. Apapun yang kita lakukan karena Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Apapun yang sudah kita korbankan karena Tuhan yang sudah memberi kepada kita. Jadi kita nggak ada apa-apanya. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah itu pemberian Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa kita banggakan, nggak ada yang bisa kita sombongkan, saudara-saudara. Yang ada kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini tanda memiliki iman yang besar. Ya, ada lagi yang terakhir, saudara-saudara, tanda memiliki iman yang besar. Masih kita kembali ke Lukas pasal yang ke-7 tadi. Ya, tanda yang keempat, tanda memiliki iman yang besar. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Saya baca demikian, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi perhatikan selanjutnya, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Coba, menghargai firman, ya, percaya kepada firman, perkataan Tuhan, percaya kepada kuasa firman yang sanggup mengubahkan keadaan hambanya yang sudah hampir mati. Sepatah kata, ya, dia percaya kalau Tuhan katakan dia sembuh, ya, sembuh, dan memang Tuhan tidak sampai datang ke rumahnya. Dia percaya, dia percaya, ya, perkataan Tuhan sepatah kata. Dia selanjutnya, dan ketika dia pulang, saya baca ulang ayat 10, Lukas 7:10, dan betul-betul sembuh, saudara. Yesus gak sampai datang ke rumahnya, dia percaya. Ayat yang ke-10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Coba, kita hari-hari ini masih ragu kita tentang firman, ya, ragu kita tentang kuasa firman, ya. Katakan sepatah kata saja, ya, dia percaya itu, saudara-saudara. Ya, firman yang sanggup mengubahkan, ya, dia lihat kesembuhan itu, keobahan bagi kita. Firman yang sanggup mengubahkan kita dari sakit kita. Udah sering kita melihat disampaikan firman kita disembuhkan. Di Mazmur berkata, ketika orang mendengarkan firman, ya,
dia akan disembuhkan. Ada orang sakit, saudara-saudara, karena kelakuan berdosa, kata Alkitab. Saya kalau seringkali ada seseorang yang sakit, selalu koreksi dirimu, ya. Tidak langsung menunjuk, oh kau berdosa, tapi itu kata Alkitab, saudara-saudara. Ya, ada sakit penyakit, koreksi dosa. Apa dosa saya? Tuhan ampuni saya. Coba 107 dari Mazmur. Dan kalau disampaikan firman, disembuhkan, saudara-saudara. Percaya kita, kuasa firman itu sanggup mengubahkan kita, mengubah yang sakit jadi sembuh, mengubah keadaan kita. Firman itu sanggup mengubah. Kalau perwira Kapernaum ini melihat keobahan, firman yang bisa mengubah, ya. 107, ya. Mazmur pasal 107 ayat 17, ya. Demikian, ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya. Jadi kalau kita sakit, dikoreksi. Apa dosamu? Ya. Minta ampun sama Tuhan. Jadi ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya. Berdosa, saudara-saudara. Segala yang dimakan jadi penyakit. Banyak kali penyakit, saudara-saudara. Saya pun seringkali ada penyakit, Tuhan, apa ini, ampuni saya, ada apa ini? Ya, kelakuan mereka yang berdosa. Dilanjutkan lagi, ya, disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Dia tersiksa, saudara-saudara. Jadi perlu dikoreksi, ya. Disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kita kalau ada rasa sakit, koreksi, Tuhan ampuni saya. Mungkin diingatkan, Tuhan ini tadi kesalahanmu, Tuhan minta ampun, saya tidak ulangi lagi. Gitu, saudara-saudara, ya. Disiksa oleh kesalahan-kesalahan mereka. Ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Coba, ya, sudah kepada pintu gerbang maut, saudara-saudara, karena dosa, karena kesalahan, ya. Tapi lanjutkan lagi ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Nah, seruannya apa? Minta ampun. Tuhan ampuni saya, Tuhan saya salah, ada kesalahanku Tuhan dalam bidang ini, ampuni saya dan tidak ulangi lagi. Itu berseru, saudara-saudara, ya. Mereka berseru, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. 20, ini penting, saudara-saudara. 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi bagus sekali, saudara-saudara. Firman yang kita dengar itu akan sanggup menyembuhkan kita, melepaskan kita dari liang kubur. Ada kuasa firman. Makanya seperti macam begini, ada firman, saudara, nggak usah sampai numpang tangan dulu. Ya, dengarkan firman, percaya kita pegang firman Tuhan. Kalau kita pegang kata firman Tuhan, kita sembuh. Kita bilang, Tuhan, Engkau sembuhkan aku. Ya, kadang-kadang memang kita begitu, penyakit kita, sakit kita besar-besarkan. Ya, kadang-kadang begitu sakit terus bersaksi kemana-mana, saksi penyakit aja kesaksiannya. Senang kali sakit penyakit itu kita saksikan, saudara-saudara. Makin ditambah lagi supaya ada kita saksikan besok. Nah, saudara-saudara sakit begini saya, besok lagi saya bersaksi, saudara-saudara sakit begini saya, aduh. Ya, lebih baik kita bersaksi kesembuhan. Ya, kalau kita bersaksi saya sakit tapi saya bertindak, saya percaya sembuh, itu baru kesaksian. Ya, ini tentang bersaksi ini banyak kali kita harus koreksi, saudara-saudara. Ya, saya melihat memang hari-hari ini banyak kesaksian palsu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saksi-saksi palsu itu sama dengan hukumannya dengan nabi palsu, saudara-saudara. Ya, kesaksian palsu, nabi-nabi palsu. Ya, jadi kita harapkan seharusnya bersaksi itu untuk menjadi terang. Ya, saksikan pekerjaan Tuhan. Kan selalu kalau puji-pujian, saudara-saudara bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang besar, saudara diberkati Tuhan, itu yang disaksikan. Tapi kadang-kadang inilah
di kita di karismatik, di gereja lain tidak diizinkan banyak bersaksi, saudara-saudara. Kita kalau kadang-kadang bersaksi kesalahan si anu kita saksikan, ya, mau berantem kita saksikan, di mana-mana kita saksi palsu, dan iblis senang di situ, saudara-saudara. Maunya iblis ambil alih kesaksian itu, ya. Tapi kita coba kita benahi, saudara-saudara, ya. Dan makanya saya melihat juga gereja-gereja lain di hari-hari terakhir bersaksi itu nggak disuruh mendadak. Kalau nggak diminta langsung kepada puji-pujian, nanti aku bersaksi, nggak akan bersaksi. Jadi puji-pujian sudah jelas, ada permintaan kesaksian sebelum, karena ada di Pentekosta ini begini, saudara-saudara, ya aku digerakkan Roh Kudus. Sebenarnya aku gak mau bersaksi, tapi digerakkan Roh Kudus. Coba. Nanti kesaksiannya bukan perbuatan Tuhan yang besar, kesaksian yang lain. Saya di gereja ini sudah banyak melihat kesaksian bukan untuk Tuhan, tapi di kesaksian dari hal-hal yang gak benar, kesaksian palsu. Jadi ke depan ditertibkan juga, saudara-saudara. Jadi jangan mendadak bersaksi, ya. Jauh-jauh hari sudah dikasih tahu, oh aku mau bersaksi, ya. Kalau di gereja besar tidak dikasih kesempatan bersaksi, saudara-saudara. Kalau ada kesaksian ditulis, dicatat, lalu nanti si gembala menyaksikan, ada tadi kesaksian saudara, begini kesaksian yang dibacakan. Kalau nggak repot, saudara-saudara, ya. Di kesaksian itu tadi bikin ribut, bikin apa coba? Bukan didorong oleh Roh Kudus. Kalau didorong oleh Roh Kudus pasti membawa bagaimana kita saksikan apa perbuatan Tuhan. Kan itu kemarin saya ulangi waktu kita di pelajaran Tabisan, kan. Pelajaran Tabisan apa yang disampaikan imam? Berita damai sejahtera, berita keselamatan, ya, kabar baik. Itu kesaksian kita. Di balik itu semua bukan dari Tuhan, saudara. Ya, enggak dari Tuhan. Coba kita renungkan dulu. Ya. Saya bersaksi tapi untuk ini, untuk itu. Siapa yang mendorong itu? Kalau dari Tuhan pasti membawa orang dengar kesaksian kita damai sejahtera. Orang mendengar kesaksian kita diberkati dia. Orang mendengarkan kesaksian kita, mereka mendapat keselamatan. Ya, itu hebat sekali, saudara. Tapi kita baca kesaksian kita yang enggak beres. Padahal imam-imam itu memberitakan perbuatan Tuhan, ya. Apalagi kita di gereja pengajaran, saudara-saudara, ya. Besok minggu gak usah lagi kesaksian dulu lah, saudara-saudara. Kecuali saudara ada yang sangat penting, ya. Saya teringat ini, nanti kalau dibiarkan terus, mimbar kita dipakai oleh kuasa kegelapan, saudara. Dan memang iblis mau duduk di bait Allah. Itu nubuatannya nanti mau dikuasai, ya. Nanti penguasa itu mau duduk di bait Allah. Dia mau kuasai mimbar kejahatan, dosa-dosa dilarang di situ, saudara. Ini nanti kita penting pelajari itu. Jadi ke depan tidak usah dulu dikasih kesempatan kesaksian, kecuali betul-betul ada yang disaksikan perbuatan besar untuk hidupnya. Ya, kalau enggak makin hancur, saudara-saudara sekalian, ya. Kesaksian kita begitu. Coba ulangi dulu, kesaksian kita itu kita menjadi hamba Tuhan itu, saudara-saudara, imam-imam yang disaksikan itu saja berita damai sejahtera. Kalau enggak untuk damai sejahtera, kenapa kita bersaksi, saudara-saudara? Ya, coba dibantu saja saya kemarin itu, ya. Penting sekali. Bertanggung jawab loh, saudara-saudara. Kalau kesaksian kita nggak benar, langsung tersombong ke surga, nggak bisa kita tarik itu, saudara. Ya, dicatat oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan. Di saya 60 berapa ini, coba ya. Jadi kita belajar bersaksi, dan itulah tugas kita, saudara-saudara. Bersaksi yang kita saksikan damai sejahtera, ya. Ke Yesaya 52, ya. Yesaya 52. Ini penting juga saya sampaikan, ya. Yesaya 52 saya baca begini, ya. Ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Ya, yang pertama yang mengabarkan berita damai. Coba kalau saudara bersaksi ke depan bukan berita damai,
Senangnya iblis terus terima, aduh saya pakai mimbar mereka, saya pakai kesempatan itu masuk ke dalamnya. Berita damai, memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat. Awal dari bisa saya sampaikan ini, saudara. Kalau imam-imam kita semua, berita kita kabar damai, kabar baik, berita selamat, indah langkah kita, telapak kaki kita, itu artinya setiap perjalanan kita. Kalau di sini katakan betapa indahnya kelihatannya dari puncak-puncak bukit, kedatangan. Kalimat ini telapak kaki, ya, perjalanan langkah-langkah orang yang membawa kabar damai. Coba kalau berita kita damai, ke depan akan makin baik hidup kita, makin baik, kabar baik dan mengabarkan kabar selamat, saudara. Ya, di 1 Petrus imam-imam itu menyampaikan perbuatan Tuhan yang besar. Kalau enggak kau usah disaksikan, saudara. Ya, kami di lingkungan pendeta-pendeta pun saya kadang-kadang risih juga. Selalu ada suka bersaksi. Nanti bersaksi gak pasti sakit. Sudah tahu kita bersaksi nanti sakit. Ya, sudah tahu kita pasti nanti, saudara-saudara, saya sakit, si ini sakit. Aduh, senang kali iblis dengar begitu, saudara. Coba kalau bersaksi saya sembuh, menanglah kita, saudara-saudara. Perbuatan Tuhan yang besar, ya, perbuatan Tuhan besar. Jangan sampai, saudara-saudara, perbuatan iblis yang kita besar-besarkan, ya. Imam-imam, ya, 1 Petrus pasal yang kedua, saya baca begini, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalimat supaya ini, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, perbuatan besar yang dari Tuhan. Ya, kalau kita sakit belum sembuh, kau usah disaksikan. Kalau sudah sembuh, puji Tuhan, saudara-saudara, kita menang. Saya sakit kemarin, tapi puji Tuhan sudah sembuh. Ya, jangan pula bersaksi, saudara-saudara, saya sakit. Enggaknya saudara doakan. Apanya pekerjaan kalian? Nah, ini gak bersaksi, ini namanya, saudara-saudara. Bikin ributnya begitu. Ya, dan tidak sakit. Ya, aku pun tak tahu lah kita segereja ini. Sakit-sakit aku kok gak disembuhkan. Coba. Enggak, aku pun tak tahu lagi lah Tuhan ini. Udah sekian banyak kali aku sakit, udah berseru-seru, tapi gak sembuh-sembuh pula. Itu bukan bersaksi perbuatan Tuhan yang besar. Ya, cobalah kita dengar dulu kesadaran. Saya ingat mulai awal, ada orang ciri-ciri manusia bersaksi tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan perbuatan Tuhan. Ya, kalau sakit kan perbuatan iblis, perbuatan dosa, dia saksikan lalu salahkan orang. Aduh, saudara. Coba kita ke depan, perbuatan Tuhan yang besar. Nah, berhasil lagi, saudara-saudara, aku pun heran, miskin terus aku, ya. Kalian udah kaya tapi aku, aduh, coba. Tapi coba saksikan, puji Tuhan, saudara-saudara, usahaku begininya, tapi Tuhan tolong saya. Perbuatan Tuhan itu, ya. Anak-anak kita, puji Tuhan, aku banyak kesulitanku di sekolah, tapi Tuhan tolong saya menghadapi guru-guru, menghadapi uang sekolah saya. Kan kesaksian. Saya kan sering bersaksi tentang anak-anak saya, bagaimana diberkati, bukan disombongkan. Itulah kesaksian perbuatan Tuhan besar. Tapi ada orang, iya, apa anaknya nanti begini. Aduh, saudara. Kesaksian apa yang perbuatan Tuhan yang sudah kita lakukan, itulah kita saksikan. Kemenangan, makanya dibilang di Wahyu itu, iblis itu dikalahkan karena kesaksian mereka. Ya kan, Wahyu pasal 12, coba. Jadi kalau kita kesaksian kita negatif terus, kesaksian palsu, ada dalamnya itu, saudara. Bukan dari Tuhan itu. Ya, coba mengalahkan iblis dari kesaksian mereka. Kesaksian apa? Perbuatan Tuhan. Ya, mereka mengalahkan iblis dengan kesaksian mereka. Jadi ini penting, saudara-saudara sekalian, ya. Ayo, Wahyu pasal 12 ayat 11 demikian. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka.
Coba kita nilai dulu kesaksian kita. Ya, mengalahkan iblis atau iblis senang? Ya, mengalahkan iblis atau iblis senang kesaksian kita? Ya, coba kalau kita bersaksi ya nggak benar, iblis pasti senang, bukan kalah dia, senang dia, maunya besok siapa lagi, kau bersaksi lagi besok, kau lagi bersaksi besok, kau bersaksi lagi besok. Coba, iblis nggak punya tempat berbicara, tapi sampai pun di rumah ibadat nanti di Injil Matius mengatakan dia mau berdiri di rumah ibadat. Ya, di rumah ibadat dia mau kuasai ibadah kita. Ke depan saya mau sampaikan dulu sedikit itu. Ya, kalau di gereja ibadah kita nggak ada firman, nggak ada lagi kuasa firman yang sanggup mengubahkan. Tadi kepala Kapernaum ini percaya kepada firman yang sanggup mengubahkan hidupnya. Kalau sudah nggak percaya lagi kita kuasa firman mengubahkan, nanti penguasa itu akan ada di bait Allah. Di gereja-gereja nggak ada lagi penyucian. Di gereja-gereja nanti akan tumbuh bermacam-macam. Jangankan dulu tahbisan, penyucian tidak ada di dalamnya. Semua orang sesuka-sukanya. Saudara-saudara, mau bagaimana ini akan dikuasai oleh antikristus. Jadi kalau kita terus bertahan, bagaimana untuk penyucian? Ya, bagaimana untuk kita berada dalam tahbisan yang benar? Ini kita perjuangkan. Mulai dari hal-hal kecil kita hentikan itu. Kesaksian-kesaksian yang bukan dari Tuhan, yang bukan kabar damai sejahtera, yang bukan kabar baik, ya, yang bukan kabar selamat, bukan mengabarkan perbuatan besar, kita hentikan itu. Iblis sangat senang. Seharusnya kesaksian kita mengalahkan iblis. Ulangi dulu, saya ulangi dulu 12 kali lagi ya. Yahudi 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Coba, kuasa kesaksian kita seperti kuasa darah anak domba. Hebat sekali kuasa kesaksian kita. Ya. Dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi 3 ini, darah anak domba, kesaksian kita, sampai kita tidak mengasihi nyawa, mengorbankan nyawa kita untuk Tuhan. Hebat sekali kuasa kesaksian kita. Ya, jadi saya mati, banyak kali kesempatan dipakai oleh kuasa kegelapan untuk kesaksian. Dan memang nabi-nabi palsu begitu, saudara-saudara. Ya, nabi palsu akan bermunculan, kata Alkitab. Ya, jadi yang keempat, tanda iman yang besar adalah percaya bahwa kuasa firman sanggup mengubahkan. Ya, dan betul-betul dia percaya. Dan ketika dia pulang ke rumahnya, hambanya ini sudah menjadi sembuh. Saudara-saudara sekalian, percaya kita, firman itu gunanya untuk mengubahkan kita. Keobahan kita yang sakit jadi sembuh, itu keobahan. Sampai nanti keobahan yang paling terjadi, mujizat yang paling terakhir, mujizat yang paling besar adalah kita daging ini diubah menjadi rohani. Manusia daging diubah menjadi manusia rohani. Itu perjuangan kita, saudara-saudara. Kalau manusia daging kita gereja terus manusia daging. Apalah gunanya ibadah kita? Ibadah akhir zaman yang mendatangkan kesukaran mereka beribadah, tapi tidak menerima kuasa ibadah itu. Itulah membuat kesusahan di akhir zaman. Banyak orang beribadah, tapi kuasa ibadah itu sudah mereka tolak. Mari hari-hari ini masih percaya kita, kuasa firman sanggup mengubahkan. Iman yang besar. Ketika saudara memiliki iman besar, kuasa firman sanggup mengubahkan. Firman disampaikan, saya sembuh. Firman disampaikan, saya sembuh. Jadi setiap kita hargai firman, termasuk malam ini, kita disembuhkan oleh Tuhan. Kita diubah oleh Tuhan dari segala keadaan kita. Keadaan kekurangan, keadaan kesusahan, apapun keadaan kita, firman disampaikan, terjadi keobahan, saudara-saudara. Iman sebesar ini tidak ditemui bagi orang Israel. Termasuk pada waktu itu mereka beribadah hanya rutinitas, hanya kebiasaan. Mereka menolak kuasa ibadah itu. Ibadah itu berkuasa untuk mengubahkan kita. Hal-hal yang kita dengar
terjadi keobahan. Coba kita tanya diri kita, saya beribadah sekian tahun, tabiat mana saya diubahkan, karakter mana saya diubahkan, itu kan kita tanya. Seharusnya semakin sedikit demi sedikit karakter itu diubah terus sampai satu saat terjadi kesempurnaan itu. Tiada cacat celah, saudara-saudara. Ya, salah satu sedikit lagi kesalahan di akhir zaman, mereka beribadah 1 Timotius itu ya, tapi mereka tidak menerima kuasa ibadah. Inilah nanti ketika penguasa itu duduk di bait Allah, tidak ada lagi kuasa ibadah itu, saudara. Saya baca sedikit lagi 2 Timotius pasal yang ketiga, keadaan manusia pada akhir zaman. Dan yang terakhir itu disebutkan mereka beribadah tapi tidak merasakan kuasa ibadah. Ayat 5 demikian, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, ya, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Coba, gak ada kuasa ibadah untuk mengubah. Nah inilah saudara-saudara, ayat membilang jauhilah mereka itu. Ketika saudara beribadah, ada dosa kita, ada kesalahan kita, Tuhan terima kasih, aku mau berubah. Itu saja kuncinya, aku mau berubah. Ketika firman menegur kita, Tuhan firman-Mu itu untukku, ya, supaya disembuhkan aku, supaya dipulihkan aku, supaya diobahkan aku. Firman disampaikan, kita diobahkan, saudara-saudara. Tapi kalau sudah kita bilang, firman ini bukan untukku, untuk orang lain, gak pernah kita melihat keobahan. Makanya ayat ini membilang mereka beribadah tapi tidak menikmati kekuatan ibadah. Mereka memungkiri. Kalimat memungkiri ini menolak kuasa ibadah, ya, menolak kuasa ibadah. Dan inilah seringkali ditolak di akhir zaman. Gak mau disucikan, gak mau diobahkan, saudara-saudara. Iman yang besar ada ciri-cirinya, setiap peristiwa selalu datang kepada Tuhan. Ini tanda yang pertama. Yang kedua, selalu mengutamakan pekerjaan Tuhan. Apapun namanya pekerjaan Tuhan, itu yang utama. Selalu merendahkan diri, ya, rendah hati, tidak mencari kehormatan secara daging. Dan 4, percaya kuasa firman yang sanggup mengubahkan. Ketika saudara belum menerima ini, kita belajar, Tuhan berikan samaku iman yang besar. Jangan sampai iman gugur, saudara. Berikan samaku iman yang besar. Mulai dari setiap masalah serahkan kepada Tuhan. Ada berkat, utamakan pekerjaan Tuhan. Selalu rendah hati, percaya kuasa firman sanggup mengubahkan kita. Tuhan memberkati kita. Pemain musik datang ke depan. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia akan menolong kita. Ya. Perhatiannya 188 dari nyanyian Psallo. Kita naikkan pujian ini. Kita rasakan perhatian Tuhan bagi kita yang sanggup mengubahkan kita. Ku dengar firman-Nya kepadaku, hendaklah engkau suci seperti aku pun sucilah. Kerinduan Tuhan, kita selalu diubahkan, disucikan, dikuduskan seperti Tuhan menyucikan kita. 188, ku dengar firman-Nya. Kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ku
kedagingan kami ini, menaklukkan manusia daging kami ini untuk menjadi manusia rohani. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami beribadah bukan biasa, tapi kami mau menerima kuasa ibadah, kuasa keobahan. Engkau selalu kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Engkau pengharapan kami setiap masalah kami untuk makin dekat kepada Engkau Tuhan. Sebab setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami untuk mengutamakan pekerjaan-Mu, kami selalu rendah hati, kami selalu percaya kuasa firman yang sanggup mengubahkan kami. Sakit penyakit kami Kau ganti menjadi tubuh yang sehat. Kelemahan kami Kau ganti menjadi kekuatan yang besar. Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang kami layani. Ampuni kami banyak hal kekurangan kami di hari-hari lalu, tapi oleh terang firman-Mu semakin kami diubahkan. Kami mau mengikuti kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang punya pelayanan ini, Engkau yang kami layani, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami, supaya kami ada kekuatan Tuhan untuk mengubah manusia daging kami ini, manusia darah daging kami ini diubah oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kuasa perjamuan kudus ini sangat kami butuhkan, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami bersyukur Tuhan, kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Arti kehadiran-Mu, kita naikkan arti kehadiran-Mu dan kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Kita akan nikmati dengan iman supaya kita mengalami perubahan demi perubahan. Jalan tak terselamat.
kami Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau kami agungkan, Engkau kami puji, Allah kami yang hidup. Oleh kuasa darah-Mu kami boleh melayani Engkau Tuhan. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Engkau sudah berkorban, dengan darah-Mu kami sudah ditebus. Kami menjadi imam-imam, kami menjadi milik-Mu. Betapa besarnya harga pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Bahkan malam ini pengorbanan-Mu juga untuk mengampuni segala dosa kami, segala kekurangan kami. Dan Engkau akan terus menyucikan kami Tuhan. Jika kami datang dengan sakit penyakit kami, ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, penyakit kami disembuhkan, kami disucikan, kami dikuduskan untuk menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, dan anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus, darah perjanjian. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, lebih dari emas dan perak. Harga yang mahal ini sekarang kita pegang untuk menjadi mengubahkan kita, membentuk kita. Darah daging kita ini diubah oleh darah Kristus untuk kita menjadi manusia rohani. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Kita angkat tangan kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Tuhan dan sembah Tuhan, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami sembah Yesus. Kami ada untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Kami ada untuk menyembah-Mu. Engkau tebus kami dengan darah-Mu. Engkau beli kami untuk menjadi milik-Mu Tuhan. Betapa hati kami bersyukur. Haleluya. 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 Mulialah Tuhan. Darah-Mu yang mahal sudah menjadikan kami menjadi imam, menjadi imam-imam Tuhan. Biar kami hargakan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami melayani Kau dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kami melayani Allah yang hidup, Allah yang bertata di dalam kemuliaan-Mu. Dan kami bersyukur
Malam ini kami boleh memuliakan Engkau Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Segala sakit penyakit kami, apapun sakit penyakit kami, Kau dokter di atas segala dokter. Kami patahkan kuasa penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, Engkau jamah mereka, Kau pulihkan mereka. Firman-Mu bisa menyembuhkan, dan hari ini juga kami disembuhkan. Sejauh mana suara ini terdengar, mereka akan mengalami kuasa kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kasih karunia-Mu bagi kami, kemurahan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Nyanyian kita kemarin, keberhasilan. Kita percaya keberhasilan itu datang dari Tuhan. Ya, kita naikkan pujian ini. Keberhasilan Tuhan sediakan ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Kita berikan persembahan kita. Kami percaya kuasa firman-Mu yang selalu membuat kami dekat dengan Engkau Tuhan, selalu bergaul dengan Engkau,
sampai kami melihat Engkau mengangkat kami dalam kemuliaan-Mu sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu memberikan keberhasilan, kesehatan, memberikan keselamatan kepada kami. Engkau selalu membimbing kami. Sakit penyakit kami Engkau sudah menanggung, itu kata firman-Mu. Kami hidup dalam anugerah Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Semua kehadiran kami, pengorbanan kami, jerih lelah kami, semuanya dihitung oleh Tuhan, dicatat oleh Tuhan. Dan kami hadir hari ini bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Semua pengorbanan kami Tuhan berkati kami berlipat kali ganda. Kami bersyukur, juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir. Ampunilah mereka, jamah hati mereka, tidak mengeraskan diri, melembutkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sejauh mana suara kami didengar, berkati setiap pendengaran kami Tuhan, menjadi iman, menguatkan kami, saling menguatkan kami. Berita damai sejahtera ini terus mengalir, membuat kami sampai ke negeri damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Ya, kita latihan kor untuk kita persembahkan hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita.